Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.9, yaitu menentukan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada pembelajaran ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu siswa diharapkan dapat mengetahui pengertian fungsi kuadrat, mengetahui sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, serta dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, nah mari kita mulai. Nah, tahukah kamu apakah pengertian dari fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut. Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C dengan ketentuan A, B, C elemen real dan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dapat ditulis y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan x disebut variabel bebas dan y disebut variabel terikat. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c adalah a berdasarkan nilai a. Jika A lebih dari 0 atau positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Nah, perhatikan gambar parabolanya itu terbuka ke atas. Yang kedua, jika A kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Nah, perhatikan parabolanya terbuka ke bawah. Nah, sedangkan berdasarkan nilai diskriminan atau disimbolkan D huruf kapital, nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C adalah sebagai berikut. Jadi rumus diskriminan atau yang dilambangkan D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, secara geometri, nilai diskriminan ini berkorespondensi dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, perhatikan poin pertama. Jika diskriminan atau saya sebut saja D ya nak, jika D lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan masing-masing sumbu X. Jadi nanti jika kita dapat hasil diskriminannya itu lebih dari 0, maka gambar grafiknya itu ada dua kemungkinan. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dengan ketentuan grafiknya itu memotong pada sumbu X. Nah, perhatikan gambarnya. Perhatikan posisi grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang yang kedua. Jika nilai diskriminannya atau D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik.
Nah, di sini kalian harus perhatikan posisi parabolanya. Nah, sekarang posisi parabolanya itu sama dengan poin pertama tadi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu terbuka ke atas atau parabolanya terbuka ke bawah. Sedangkan posisi parabolanya itu dia menyinggung. Menyinggung artinya itu, perhatikan gambarnya, letaknya itu seakan-akan hanya menyentuh sumbu X, hanya menyinggung sumbu X. Nah, ya perhatikan baik-baik parabolanya. Kemudian yang ketiga, jika D-nya jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, perhatikan gambar parabolanya. Jadi ada dua kemungkinan nanti, parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Sedangkan posisi parabolanya atau posisi grafik fungsi kuadrat itu, nah dia seakan-akan melayang. Nah, kan melayang atau tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, pembahasan kita selanjutnya di sini kita disuruh atau kita di sini diharapkan mampu menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Jadi, langkah pertama yaitu A. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. B. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita menentukan titik potong pada sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, langkah ketiga, poin ke C, yaitu kita diminta menentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Adapun cara atau rumus untuk mencari persamaan sumbu simetri adalah yaitu X sama dengan minus B per 2A. Sedangkan untuk mencari koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah dalam kurung minus B per 2A, minus D per 4A. Adapun D di sini yang dimaksud yaitu diskriminan. Diingat Dik, untuk mencari diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Nah, setelah langkah ketiga sudah kita tempuh nantinya, langkah keempat yaitu menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Nah, di sini ambil sembarang nilai X. X itu memuat semua bilangan real. Kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantu. Hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Nah, itu tadi pengertian sifat-sifat grafik fungsi kuadrat sampai pada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya dan untuk melatih kalian, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini contoh soalnya nanti di sini kita ada dua model contoh soal. Ada contoh soal yang parabolanya terbuka ke bawah dan ada juga parabolanya yang terbuka ke atas. Nah, contoh soal yang pertama. 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Nah, di sini cara penyelesaiannya, kita tulis ulang dulu soalnya. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4AX dikurang 5. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai A, B, C. Diingat, A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2,
B adalah koefisien dari variabel X, sedangkan C adalah bilangan konstan yang tidak bervariabel. Nah, di sini berdasarkan soal tersebut, kita peroleh bahwa A itu sama dengan 1, B sama dengan minus 4, dan C sama dengan minus 5. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai A-nya. Nah, karena A sama dengan 1, 1 itu lebih dari 0, maka diingat tadi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, di sini kita sudah bisa menebak bahwa grafik yang kita gambar nanti, grafik fungsi kuadrat yang kita gambar nanti, yaitu parabolanya terbuka ke atas. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita langsung masuk ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi diingat lagi tadi langkah pertama, yaitu kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tulis persamaannya. X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan Y. Selanjutnya kita faktorisasikan. Nah, di sini kita mencari dua bilangan. Perhatikan nilai B dan C-nya. Kita cari bilangan jika dikali hasilnya C artinya minus 5. Jadi jika dua bilangan itu dikali hasilnya minus 5 dan jika dijumlah hasilnya minus 4. Nah, dari hasil faktorisasi itu kita peroleh bahwa bilangan tersebut adalah positif 1 dan minus 5. Jadi persamaan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan Y, kita faktorisasikan sehingga kita dapat X tambah 1 kali X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, X tambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. Nilai X di sini, jikalau kita pindah ruaskan positif 1, kita pindah ruaskan, maka kita peroleh X-nya sama dengan minus 1. Sama halnya dengan X dikurang 5. Jika kita pindah ruaskan minus 5, maka kita peroleh X-nya sama dengan positif 5. Nah, selesai kan? Jadi, titik potong grafik dengan sumbu X adalah, perhatikan, diingat titik itu adalah X, Y. Nah, X-nya kita dapat minus 1, berarti titik potong yang pertama itu minus X, 0, dan titik potong pada sumbu X yang kedua yaitu 5,0. Langkah kedua, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana di sini X-nya sama dengan 0, artinya kita tulis ulang persamaannya dulu, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Selanjutnya variabel X kita ganti atau kita substitusikan nilainya adalah 0, sehingga X pangkat 2 itu menjadi 0 pangkat 2 dikurang 4X itu menjadi 4 kali 0 dikurang 5. Perhatikan 0 pangkat 2 itu sama dengan 0, 4 kali 0, 0, jadi 0 dikurang 0, 0, dikurang 5 hasilnya minus 5. Nah, jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik, perhatikan Y-nya 0, Y-nya X-nya 0, maka 0, kita peroleh Y-nya adalah minus 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0, minus 5. Nah, langkah ketiga, perhatikan, di langkah ketiga di sini kita akan mencari sumbu simetri dengan koordinat titik baliknya. Jadi diingat tadi di langkah-langkah menggambar grafik, rumus untuk mencari sumbu simetri yaitu minus B per 2A. Perhatikan, minus B per 2A sama dengan langsung kita substitusikan nilai B-nya. Nilai B-nya tadi kita peroleh adalah minus 4. Jadi minus 4 per 2 kali 1 adalah nilai A, sama dengan minus, perhatikan minus kali minus yaitu positif, jadi 2 kali 1 2, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Sedangkan untuk
koordinat titik baliknya yaitu Y sama dengan minus diskriminan per 4A atau minus D per 4A sama dengan minus 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali minus 5 per 4 kali 1. Nah, perhatikan minusnya. Minus 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 16. Dikurang 4 kali 1 kali minus 5 sama dengan minus 20. Nah, 16 dikurang minus 20 artinya 16 ditambah 20 sama dengan 36. 36 dibagi 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4, jadi 36 dibagi 4 adalah 9. Nah, perhatikan tadi kan ada minus D per 4A, jadi positif 9 dikali minus hasilnya minus 9. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya adalah X, Y artinya 2, minus 9. Nah, untuk langkah keempat setelah kita memperoleh titik potong pada sumbu X, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian kita peroleh sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Selanjutnya kita cari titik bantunya. Kita menentukan beberapa titik bantu. Nah, misalkan saja untuk X-nya sama dengan 1, maka X kita substitusikan nilai 1 sehingga Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikurang 5. 1 pangkat 2 kan 1 dikurang 4 kali 1 4, jadi 1 dikurang 4 minus 3. Minus 3 dikurang 5 sama dengan minus 8. Jadi titik bantunya adalah 1, minus 8. Nah, dari keempat langkah tadi, sekarang sudah kita bisa tentukan gambarnya ke dalam koordinat kartesius. Nah, perhatikan titik baliknya dan sumbu simetrinya itu perhatikan, yaitu tadi 2, perhatikan 2 positif, 2 pada sumbu X, ditarik garis putus-putus ke bawah, ketemu dengan minus 9. Nah, di situ. Kemudian titik bantunya yang kita peroleh tadi yaitu 1, minus 8. 1 adalah sumbu X positif. Nah, ditarik ke bawah sehingga ketemu dengan minus 8. Nah, perhatikan sedangkan untuk sumbu Y tadi itu, sumbu Y itu kita peroleh 0, minus 5. Nah, itu ada titik pada sumbu Y 0, minus 5. Nah, saya ulang, jadi titik pada sumbu X tadi itu adalah 5,0 dengan minus 1,0. Sedangkan untuk sumbu Y-nya 0, minus 5. Sumbu simetri dan titik baliknya yaitu 2, minus 9. Sehingga grafiknya itu dia terbuka ke atas karena tadi nilai A-nya itu lebih dari 0. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, perhatikan. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8. Nah, penyelesaiannya sama tadi yang pertama. Kita tulis soalnya dulu, kemudian kita tentukan nilai A, B, dan C. Soalnya, persamaannya Y sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8. Di sini kita tulis A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 8. Nah, perhatikan nilai A-nya. Karena A-nya adalah minus 1 itu kurang dari 0, maka nanti grafiknya itu, gambar parabolanya itu terbuka ke bawah. Nah, sama langkah-langkah kerjanya langkah-langkahnya untuk menggambar grafiknya itu sama tetap jadi langkah pertama kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X di mana Y itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0 sehingga kita peroleh
Y sama dengan minus X pangkat 2 ditambah 2X tambah 8. Kita ganti Y-nya menjadi 0, sehingga 0 sama dengan minus X pangkat 2 ditambah 2X tambah 8. Sehingga 0 sama dengan, lagi-lagi kita faktorisasikan, sehingga kita peroleh minus X ditambah 4 kali X tambah 2. Di sini sama dengan tadi soal yang pertama. Kita cari dua bilangan, jikalau dua bilangan itu dikalikan hasilnya 8 atau C, kalau dijumlah hasilnya B atau 2, sehingga kita peroleh 4, bilangan positif 4 dan positif 2. Nah, untuk minus X tambah 4 sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan positif 4. Dari mana positif 4 itu dia berpindah ruas, 4-nya itu berpindah ruas, menghasilkan minus, kemudian dikali minus dari X, masing-masing ruas itu dikali minus, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 4. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, positif 2 itu berpindah ruas menjadi X-nya sama dengan minus 2. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik minus 2,0 dan 4,0. Nah, selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tulis persamaannya lagi. Y sama dengan minus X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 8. Sama dengan minus 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 8, hasilnya 8. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titik 0,8. Nah, setelah titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, selanjutnya kita cari sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Nah, di sini sumbu simetrinya kita peroleh 1, di X-nya itu kita peroleh 1 dan Y-nya kita peroleh 9. Jadi titik puncaknya adalah 1,9 dan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita menggambar grafiknya, kita pakai titik bantu. Jadi di sini Ibu pakai dua titik bantu. X-nya sama dengan minus 1 dan X-nya sama dengan 2. Untuk X-nya sama dengan minus 1, di sini artinya X-nya kita substitusikan nilai minus 1, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 5. Sama dengan titik bantu yang kedua, X-nya sama dengan 2, kita peroleh di sini Y-nya sama dengan 8. Jadi titik bantu yang kita dapatkan yaitu minus 1,5 dan 2,8. Nah, dari 4 langkah tadi kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini. Karena tadi A-nya itu nilainya kurang dari 0, karena A-nya tadi bernilai minus 1 kan itu kurang dari 0, maka parabolanya itu terbuka ke bawah. Nah, perhatikan di sumbu X-nya ada 2 titik tadi. Nah, ini kan kita peroleh minus 2,0. Ini kita peroleh di titik potong grafik di sumbu X di langkah yang pertama. Kemudian 4,0 kan di langkah yang pertama. Kemudian di sumbu X itu kita peroleh titik 0,8. Itu kita peroleh pada langkah kedua tadi, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kemudian titik bantunya yang kita dapat tadi, titik bantunya minus 1,5, kemudian ada 2,8, sedangkan untuk sumbu simetrinya atau titik baliknya itu yang titik puncaknya itu tadi kita peroleh 1,9. Sehingga gambar grafiknya dari grafik fungsi fx minus x sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 2x tambah 8, grafiknya seperti di atas. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya untuk melatih kalian dan memahami materi yang dipaparkan tadi, yang Ibu paparkan tadi. Nah, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Ada 2 nomor, Nak Dik. Jadi selamat bekerja, semangat dan semangat.